Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak channel ini. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang cara pengolahan data statistik, terutama menggunakan SPSS. Baik, di tutorial sebelumnya saya telah menjelaskan data, manajemen data. Kemudian data yang sudah di-manage itu bisa diolah. Nah, untuk pengolahan data terbagi dua, yaitu menggunakan analisa statistik deskriptif, dan yang kedua adalah statistik inferensia. Statistik deskriptif hanya menampilkan rata-rata, median, modus, deskripsi dari suatu data. Tidak bisa mengambil kesimpulan. Sedangkan statistik inferensia, kita bisa mengambil kesimpulan dengan melakukan uji-uji. Untuk kali ini saya hanya akan menjelaskan statistik deskriptif. Statistik inferensia akan dijelaskan di tutorial yang lain. Baik, langsung saja. Di pertemuan sebelumnya kita sudah memasukkan data seperti ini. Maka untuk melihat analisa data secara deskriptif, di menu SPSS ada analyze. Diklik analyze, nanti ada di bagian descriptive statistics. Nah, yang terutama yang berguna ada 3, frekuensi, deskriptif, dan cross tab. Nah, contohnya di data ini adalah data mengenai pendapatan atau gaji dengan macam-macam variabelnya, misalnya jenis kelamin, bidang pekerjaan, status pendidikannya, serta usia dan lama bekerja. Nah, untuk melihat deskripsi dari data ini, contohnya misalnya kita mau lihat frekuensinya. Frekuensi adalah banyak data dari suatu variabel. Misalnya saya pengen melihat frekuensi dari jenis kelamin, pendidikan, dan bidang. Maka saya letakkan seluruh variabel di sebelah kanan. Cara meletakkan sebelah kanan tinggal diklik saja, kemudian digeser, diklik panahnya. Jika ingin membatalkan, yang ini diklik sebelah kiri. Nah, ini ketiganya kita mau lihat dan di checklist display frekuensi table. Klik OK. Maka akan muncul berapa kali dia muncul. Seluruh data ini ada 30. Sekarang gender, ternyata pria itu ada 18 dan wanita ada 12. Dan persentasenya di sini. Berdasarkan pendidikan, yang lulus akademi ada 9, yang lulus sarjana ada 17, dan yang lulus SMU ada 4. Persentasenya di sini. Dan berdasarkan bidang, pekerjaan bidang akuntansi ada 8, HRD ada 7, dan umum ada 15. Dan ini persentasenya. Nah, ini menjabarkan data yang ada berdasarkan frekuensi. Baik, untuk kembali lagi, ini adalah output dari SPSS. Kita klik lagi program SPSS-nya. Yang kedua adalah deskripsi statistik berdasarkan deskriptif. Deskriptif ini adalah menjabarkan nilai-nilai dari suatu variabel berdasarkan perhitungan statistiknya. Apa saja perhitungannya kita bisa lihat di option. Nah, di sini
yang di checklist yang akan dimunculkan. Misalnya min, rata-rata, standard deviation, minimum, dan maksimum. Jika sudah oke, klik silang aja. Jika tidak, ditambahkan apa yang mau dimasukkan kembali perhitungannya. Oke, seperti yang sebelumnya di frekuensi, geser-gesernya tinggal pakai panah aja. Nah, kenapa cuma 3? Kalau tadi ada 7? Karena seperti kita lihat, untuk perhitungan rata-rata dan lain sebagainya, nilai dari variabel tersebut haruslah angka atau numerik. Karena jika berupa string atau kata-kata tidak bisa dihitung. Misalnya gender, dia kan tulisannya pria wanita, tidak bisa dicari rata-ratanya. Nah, yang saya contohkan di sini adalah kita melihat statistik deskriptif berdasarkan pendapatan dan usia. Jadi kita klik OK, dan di sini kelihatan bahwa pendapatan minimumnya 1.700.000, maksimumnya 3 juta, dan rata-ratanya 2.250.000 dengan standar deviasi 321,634. Sedangkan usia yang paling muda adalah 22, yang paling senior adalah 35, rata-ratanya 26, dan ini standar deviasinya. Jika ingin ditambahkan yang lain mungkin bisa nanti. Tapi ini adalah deskriptif yang umum saja. Dan yang terakhir adalah deskripsi statistik berdasarkan cross-tab. Ini yang saya rasakan berguna. Nah, contohnya adalah fungsi cross-tab ini melihat variabel berdasarkan variabel lainnya. Misalnya, saya ingin melihat jenis kelamin ini pendidikannya apa. Maka kita bisa lihat, masukkan pendidikan di row dan gender di kolom. Atau sebaliknya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ternyata kita bisa lihat bahwa yang lulusan akademi 4 orang pria dan 5 orang wanita. Yang lulusan sarjana 12 orang pria dan 5 orang wanita. Yang lulusan SMU 2 orang pria dan 2 orang wanita. Misalnya kita mau lihat yang lain, kita bisa juga dari gender misalnya dengan status. Kita klik status, oke. Nah, ternyata pria yang belum menikah ada 14 orang. Wanita yang belum menikah ada 8 orang. Pria yang sudah menikah ada 4 orang, wanita yang sudah menikah ada 4 orang. Misalnya dicoba lagi, cross-tab. Sekarang saya tidak mau lihat statusnya, tapi saya mau lihat pendidikan atau bidang ya. Misalnya kita mau lihat tebal. Oke. Nah, ternyata di sini dilihat status berdasarkan gender dan pendidikan berdasarkan gender. Dua-duanya. Jika ingin lihat tiga-tiganya sekaligus, tinggal ditambahkan. Step, masukkan lagi misalnya bidang. Oke, maka akan ada tabelnya 6. Jadi bidang berdasarkan gender yang akuntansi 2, pria 6, wanita. HRD 6, pria 1 wanita, dan umum 10 pria dan 5 wanita. Baik, saya kira cukup untuk deskriptif statistik. Silakan dicoba-coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.